Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Pembahasan mengenai normalisasi studi kasusnya perpustakaan pada sistem basis data. Di dalam video ini saya akan membahas tentang normalisasi langkah per langkah dari bentuk anormal, normal pertama, kedua, ketiga ya. Saya rasa cukup sampai ketiga normalisasinya dengan studi kasus perpustakaan ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, dan notice belnya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik ya, langkah-langkah pembuatan normalisasi ya. Bentuk pertama itu adalah bentuk tidak normal. Dari mana sih? Ya sumbernya bisa dari dokumen ya. Dokumen yang ada ya, yang dari sebuah bentuk nyata ya, real world, dunia nyata, yang kita rubah ke dalam bentuk normalisasi. Sebenarnya ini tahapannya itu penggambaran sebelum normalisasi itu dari IRD ya, Entity Relation Diagram. Dari sebuah bentuk nyata dibangun sebuah IRD, setelah IRD ke RRS, baru kita ke tahapan uji normalisasi. Nah, bentuk tidak normal atau anormal ya, menghilangkan elemen-elemen data berulang atau redundansi ya. Itu yang kemarin di pembahasan di pertemuan kelima sudah saya bahas ya, tentang normalisasi yang bagian pertama. Nah, nanti berikutnya setelah menghilangkan elemen ya data berulang, kita masuk ke normal pertama atau normalisasi pertama dengan menghilangkan ketergantungan parsial. Nah, ketergantungan parsial tahu ya, yaitu suatu atribut yang bersifat unik ya, yang akan menjadi kandidat key atau calon kunci ya. Nah, nanti setelah kita selesai ya mengidentifikasi atribut yang berjenis kunci ya, atas dimasuk ke dalam ketergantungan parsial ya, beberapa atribut yang mempunyai nilai unik dikatakan sebagai kandidat key atau calon kunci. Nah, nanti kalau sudah kita dapatkan, maka kita langsung masuk ke tahapan kedua, yaitu second normalisasi form. Nah, normal form ini nanti ada dua tuh ketergantungannya, yaitu pertama ketergantungan fungsional dan kedua adalah ketergantungan transitif. Nah, ketergantungan fungsional pun sudah pernah saya bahas ya, yaitu beberapa atribut bukan kunci bergantung fungsi terhadap primary key atau kunci utama. Dan transitif itu yaitu suatu atribut menjadi kunci utama, pada saat direlasikan ke atribut lain dia menjadi atribut biasa atau kunci tamu, atau istilahnya foreign key. Nah, setelah normal kedua itu selesai ya, maka kita ujikan lagi dia ke dalam tahapan normal ketiga. Nah, apabila di normal ketiga ini menghilangkan yang namanya ketergantungan transitif tadi ya, nah itu dia adanya ketergantungan determinan ya, fully functional dependent, yaitu ketergantungan yang secara penuh. Kenapa? Karena nanti ketergantungan dan determinan inilah yang nanti akan memisahkan ya sebuah tabel yang telah direlasikan dari tabel induk ya, anggaplah tabel A, tabel B ini tabel induk, ke tabel C relasinya. Di tabel C ini nanti kalau misalnya masih transitif dan itu, maka kita akan ya hilangkan dan dia menjadi ketergantungan secara penuh. Nah, berikutnya setelah tahapan ketiga selesai, sebenarnya itu masuk ke tahapan yang namanya BCNF ya, Boyce Code Normal Form ya, menghilangkan kandidat yang akan merupakan determinan. Nah, tapi persyaratan sampai normal ketiga kalau kita anggap sudah cukup, itu sebenarnya sudah bisa kita merancang dalam suatu database. Nah, tapi kita bisa lihat itu tergantung dari dokumennya ya. Semakin detail dan ini kompleks, maka mungkin saja langkah-langkah ketergantungan itu bisa sampai BCNF ya. Berikutnya nanti kita menghilangkan kandidat yang bukan merupakan determinan, nanti masuk ke normal keempat ya,
Nah, dalam tahapan uji normalisasi keempat ini ya kita menghilangkan ketergantungan multi value yang bukan merupakan ketergantungan fungsional. Nah, setelah itu ya kita akan masuk namanya ke normalisasi kelima, yang menghilangkan ketergantungan join yang bukan kunci kan tidak. Nah, ini setelah selesai ya tahapan barulah bisa membuat rancangan suatu database. Nah, gitu ya. Nah, jadi dalam sistem basis data itu yang namanya normalisasi itu penting ya, karena untuk menguji kelayakan ya, apakah rancangan database kita itu sudah layak ya. Maka baru kita membuat rancangan database dengan menggunakan software database seperti XAMPP ya, SQL ya dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya yang berikutnya. Nah, di sini saya anggap aja sebuah dokumen ya, sebuah dokumen perpustakaan AB ya, kartu peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Di sini ada nomor anggota, ini contoh isi datanya ya. Nomor anggota A01 namanya Agustina, nomor pinjamannya ini karena dia ngambil 2 buku, saya tuliskan di sini NP01, ini berarti ada 2 nomor pinjamannya. Tanggal pinjamannya ini dia pinjam 2 buku ya, tanggal 14/5 juga sama. Judul bukunya basis data, yang satu lagi situ data, kode bukunya B01, B02, tanggal pengembalian 21/05 ya 22. Nah, ini juga sama, jumlah 1, keterangan pada saat buku dipinjam itu kondisinya baik. Nah, ini sebenarnya ini yang masih sederhana ya. Masih banyak sebenarnya perpustakaan tuh yang dokumennya lengkap gitu ya, ada pencatatan paraf dari petugasnya, berikutnya juga nanti kelengkapannya yang lain ya, mungkin beberapa atribut ada penambahan. Ini saya contohkan saja ya yang sederhana ya tentang perpustakaan. Nah, keterangannya ini, kartu ini wajib ya dibawa meminjam mengembalikan buku. Saya rasa itu. Nah, maka kita di sini ya saya lanjutkan ya dari sebuah dokumen ya. Nah, di sini kita bentuk tidak normal ya. Bentuk tidak normal adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi. Tabel yang belum ternormalisasi ada tabel yang memiliki atribut yang berulang. Nah, bentuk tidak normal ya, nomor anggota, nama. Sebenarnya ini saya sudah jadi sini ya. Nah, ini gitu ya. Kayak judul buku tuh kan nilai recordnya 2 ya. Ini kan kalau misalnya itu judul buku juga boleh ya. Nah, kalau bentuknya belum normal ya. Nah, tapi di sini saya sudah mengidentifikasikan, saya sebut aja di sini nomor anggota, nama anggota, nomor pinjaman, tanggal pinjam, judul buku, kode buku, tanggal pengembalian, jumlah dan keterangan. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya ini judul buku boleh ditulis atributnya 2 kali, boleh nggak? Boleh. Nomor anggota boleh ditulis 2 kali, boleh, karena bentuknya tidak normal. Silakan saja ya. Bentuk tidak normal ini apabila ada atribut yang Anda mau tuliskan 2 kali, 3 kali itu tidak masalah karena bentuknya tidak normal. Nah, di dalam tahapan normal pertama, kembali lagi yang saya bahas ya, ini yang maka nanti pada saat kita masuk ke normal pertama, kita itu ya menghilangkan elemen data berulang atau redundansi ya. Nah, ini kebetulan saya tidak nulis berulang di sini. Kalau misalnya ada nomor anggota 2 kali ya, kode buku 20, boleh bentuk tidak normal Pak ya, boleh. Tapi pada saat masuk ke normal pertama ya, maka semua atribut tidak boleh ada yang berulang. Paham ya sampai di sini? Baik, saya lanjutkan ya. Pada saat ini berikutnya kita masuk ke bentuk normal pertama ya. Nah, saya buka lagi di sininya ya. Apa sih normal pertama ini? Pada saat dia masuk normal pertama, kita menghilangkan elemen data berulang ya, menghilangkan elemen data berulang. Jadi ingat ya. Jadi Anda untuk mempercayainya diingat-ingat. Nah, di sini bentuk normal pertama ya, definisinya bentuk normal pertama, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Anda lihat nih, ini sudah bernilai baris tunggal. Terus ada ketergantungan parsial ya, beberapa atribut yang mempunyai nilai unik itu menjadi kandidat key atau calon kunci.
Nah, kalau Anda lihat, ini saya tak kasih tanda bintang, tujuannya adalah apa? Bahwa atribut ini adalah sebagai kandidat key atau calon kunci seperti nomor anggota, kode buku, dan nomor pinjaman. Nah, di bentuk normal pertama ini ya, kita lihat dalam tahapan uji normal pertama ini saya anggap cukup ya, sudah memenuhi standar dari normal pertama ya. Yang pertama, tidak ada atribut yang berulang. Yang kedua, kita menandakan ya beberapa atribut calon kunci kasih tanda bintang karena ada ketergantungan parsial ya. Di pembahasan pertemuan 5 saya sudah membahas tentang ketergantungan parsial, yaitu suatu atribut yang unik menjadi kandidat key atau calon kunci. Contohnya nomor anggota, kode buku, dan nomor pinjaman. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, tahapan normal kedua. Nah, Anda lihat di sini bentuk normal kedua. Maka saya ini baik lagi biar Anda tuh paham. Nah, bentuk normal kedua ini ya berarti kita menghilangkan ketergantungan parsial. Kenapa? Karena nanti calon-calon kunci itu yang terpilih akan menjadi kunci utama atau primary key ya, berarti kita menghilangkan ketergantungan parsial. Maka nanti dalam ketergantungan parsial itu ada dua ketergantungan fungsional dan ketergantungan transitif. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini bentuk normal kedua, kita lihat ya. Bentuk normal kedua didefinisikan berdasarkan dependensi fungsional atau ketergantungan fungsional. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika berada pada bentuk normal pertama ya. Berarti pada saat kita masuk normal kedua itu sudah tahapan normal pertama sudah selesai, dicobakan gitu ya. Semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer gitu ya. Nah, atribut bukan kunci adalah atribut yang tidak merupakan kunci primer. Nah, artinya di sini ada ketergantungan secara fungsional gitu ya. Nah, terus atribut bukan kunci, atribut yang merupakan kunci primer atau kunci utama. Yang kedua ini ada ketergantungan transitif ya. Nah, ini saya sudah bahas di pertemuan kelima. Di sini ketergantungan transitif itu adalah suatu atribut menjadi primary key ya, kunci utama, dan pada saat direlasikan ke tabel lain, saya ulang ya, suatu atribut pada suatu tabel menjadi primary key pada saat direlasikan ke tabel lain ya, maka menjadi foreign key atau kunci utama. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Bentuk normal kedua ini sudah kita memecahkan ke dalam bentuk 3 tabel di sini ya. Ada tabel anggota ya, nomor anggota, nama anggota. Ini mungkin nanti banyak ya. Ini 2 atribut aja dulu yang kita munculkan. Nanti untuk merancang database seperti alamat, tanggal lahir silahkan ya. Nah, itu kalau mau ditambahkan. Dan nomor anggota ini kan Anda lihat nih ya, ada kasih bintang. Terus nama anggota ini nggak kasih bintang. Nomor anggota menjadi primary key, kunci utama, sedangkan nama anggota atribut biasa, bukan kunci, bukan atribut kunci. Nah, di sini mempunyai sifat ketergantungan fungsional ya. Artinya suatu atribut yang bukan kunci bergantung fungsi kepada atribut kunci. Siapa? Nomor anggota ya. Paham ya sampai sini? Saya ulang ya. Nama anggota karena atribut biasa bukan kunci, dia bergantung fungsinya kepada kunci utama atau primary key nomor anggota. Yang berikutnya ya, di sini di tabel buku ya, kode buku ini primary key. Nah, berarti ini ada ketergantungan fungsi nih, yaitu 2 atribut biasa, judul buku dan stok, bergantung fungsi kepada kode buku. Nah, itu yang dimaksud ketergantungan fungsional. Terus kalau Anda lihat di sini ada relasi ya, tarik garis ya, dari garis tabel anggota ke tabel pinjaman. Anda lihat ya, ini pasnya di sini mestinya ya, tanda panah ini saya kurang tarik dikit, tapi nggak masalah nih. Ini yang panah 2 ini untuk nomor anggota, yang bawahnya ini untuk kode buku. Nah, kalau Anda lihat ini ada garis ya, relasi dari tabel anggota ke tabel pinjaman. Nah, ini fungsinya sebagai ketergantungan transitif ya. Ketergantungan transitif itu suatu atribut menjadi kunci utama. Siapa? Atribut nomor anggota menjadi kunci utama di tabel anggota. Pada saat dia direlasikan atau istilahnya mewakili tabel anggota, dia masuk ke tabel pinjaman, dia berubah menjadi foreign key atau
kunci tamu gitu ya. Nah, ini ada sifat ketergantungan transitif. Garis ini menunjukkan ketergantungan transitif. Berikutnya tabel buku juga sama ya. Di sini ada garis yang menghubungkan tabel buku dengan tabel pinjaman ya, dimana kalau tanda panah satu ini primary key sama nomor anggota tanda panah primary key, pada saat ditarik garis ya ke hubungan ke tabel pinjaman dua tanda panah, dia sebagai kunci tamu atau foreign key. Nah, maka di sini juga ada yang namanya ketergantungan secara transitif. Nah, artinya ketergantungan transitif ya, suatu atribut menjadi kunci utama atau primary key pada saat direlasikan ke tabel lain dia menjadi atribut biasa atau kunci tamu atau foreign key. Paham ya? Atribut biasa atau kunci tamu atau foreign key. Paham ya sampai sini? Oke, saya lanjutkan untuk tahapan ketiga, yaitu bentuk normal ketiga ya. Baik ya, saya lanjutkan bentuk normal ketiga. Maka sini saya ini lagi biar Anda paham ya. Di sini langkah yang penting di sini. Pada saat kita masuk normal ketiga, apa sih yang harus diinikan? Nah, kita menghilangkan ketergantungan transitif. Paham yang tadi ya, tergantungan transitif. Jadi tidak ada lagi ketergantungan transitif, tapi sudah ketergantungan determinan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, dia akan membentuk yang tadi 3 tabel ternyata jadi 4 tabel ya. Ada tabel anggota, tabel buku, ya tabel pinjaman, dan ini detail pinjaman. Nah, kita bentuk normal ketiga ini definisinya. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga ya berada dalam bentuk normal kedua. Ya tadi sudah bentuk normal kedua. Atribut kunci tidak memiliki dependensi terhadap kunci primer. Nah, maka yang ada adalah kunci determinan ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, yang tadinya tabel pinjaman ya, kalau lihat tabel pinjaman ini ada ketergantungan transitif, yaitu di mana nomor anggota kode buku foreign key dia tabel anggota primary key, tabel buku kode buku primary key. Nah, pada saat kita masuk ke normal ketiga, kita harus menghilangkan ketergantungan transitif di normal kedua. Ya, kita harus menghilangkan ketergantungan transitif gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di tabel pinjaman, nomor pinjaman sebagai primary key, tanggal pinjaman, jumlah buku, tanggal kembali, keterangan. Nomor anggota ini sudah dihilangkan ketergantungan transitifnya karena dia harus bergantung penuh kepada nomor pinjaman. Ada fully functional dependent atau ketergantungan secara penuh pada tabel pinjaman. Nah, kita lihat lagi ya, di tabel detail pinjaman ini ada nomor pinjaman, ada kode buku. Nah, ini detailnya. Kenapa sih detailnya gitu loh? Detailnya karena apa? Kita bisa lihat di sini. Ya, kalau Anda lihat nih ya, detailnya apa? Ya, kalau nomor anggota kan nomor A01 nama Agustina, tapi dia minjam berapa buku? Lebih dari 1 buku, 2 atau 3. Maka ini detailnya. Maka ya yang namanya kode buku itu bergantung penuh pada nomor pinjaman. Paham ya? Jadi kalau nanti ini ada detailnya, dia itu pada saat detailnya itu berapa buku yang dipinjam ya, maka itu bisa kelihatan. Jadi formatnya seperti ini gitu ya. Jadi detailnya. Di sini kita bisa lihat. Maka tabel detail pinjaman, nomor pinjaman ini menjadi primary key kepada kode buku ya, karena ada detail. Jadi determinannya siapa? Yaitu nomor pinjaman sebagai kunci utama yang memberikan ketergantungan penuh kepada nomor anggota, tanggal pinjam, jumlah buku, tanggal kembali, keterangan. Ya, nomor pinjam juga memberikan ketergantungan penuh kepada kode buku, yaitu fully functional dependent. Ya, ini dia ya. Nah, dikatakan ya, suatu atributnya pada relasi R adalah fully functional dependent pada atribut X pada relasi R. Jika Y functional dependent pada X tidak functional dependent pada himpunan bagian dari X. Nah, ini nomor pinjaman tidak fully functional dependent ya. Tapi kalau nomor anggota di sini dia full functional dependent atau ketergantungan secara penuh pada nomor pinjaman. Oke, saya rasa jelas sekali ya normalisasi ketiga, dan saya anggap sebenarnya sampai nomor ketiga ini sudah selesai ya.
kita bisa membuat rancangan database ya pada sampai dengan tahapan normal ketiga. Nah, silakan nanti kalau Anda bentuk normal ketiga, karena ini datanya dokumennya itu yang tadi tidak terlalu kompleks atributnya. Ya mungkin kalau kompleks itu nanti tabel buku ya. Tabel buku itu ternyata dibagi lagi tuh ya. Ada jenis buku ya. Jadi ada ID buku, misalnya jenis buku ya, nama buku, terus ada itu tabel kategori ya, ID kategori ya, jenis bukunya, terus ada tabel pengarang, bisa dikembangkan lagi. Nah itu bisa ya, nanti itu normalisasi ini tuh harus bisa sampai keempat kelima ya, dari ke BCNF keempat. Nah itu, tapi kalau yang sederhana ini ya sampai norma ketiga saya anggap sudah selesai dan Anda tinggal merancang ya ke dalam sebuah database ya. Jadi saya ingatkan ya, jadi merancang suatu database tahapannya itu yang pas itu dari IRD, Entity Relation Diagram, masuk ke tahapan LRS, Logical Reconstructor, baru nanti masuk ke tahapan berikutnya ada normalisasi. Normalisasi ini ada menguji kelayakan sebuah tabel-tabel ya yang ada. Nah itu yang nanti setelah selesai kita bisa membuat tabel-tabel dan database-nya dengan software seperti XMPP, MySQL, York dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup materi di sini ya tentang membuat normalisasi dengan studi kasusnya perpustakaan pada sistem basis data. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa ya untuk selalu memberikan dukungan pada channel RDS Education dengan cara subscribe, like dan komennya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Selamat jumpa kembali dan saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.